Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berpindah itu, seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan, menjauhkan dari apa yang Allah larang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dapat pahala. Yang mengucapkan salam juga dapat pahala. Karena Ustaz lihat masih ada yang belum dapat pahala, maka kasihan kita, pasal salamnya diulang lagi supaya semuanya sama-sama dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Sudah makan malam? Alhamdulillah. Katanya kambing nunggu di luar. Kalau belum makan nih Pak, ceramah tak boleh panjang-panjang, ya Pak ya, sampai selesai aja. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi hadhihi lailah wa barik lana fiha warzuqna janaha wa habib ahliha wa habib solihi ahliha ilaina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, pengurus masjid, pemuka masyarakat, RW, RT, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, Bapak Ketua Masjid, pengurus masjid lainnya, Pak Imam, abang-abang kami, Abang Dayafis yang lama tak bertemu, Yafis Al-Katiri LCMA, lulusan ceramah Masjid Agung An-Nur. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik seluruhnya, yang besar tak dapat saya himbau gelar. Yang punya nama, satu nama tadilah baru saya dapat sebutkan. Kalau sebutkan semuanya, mohon maaf tak dapat pula dan sampaikan satu-satu. Tanpa mengurangi penghormatan dan kemuliaan kepada ayah, bunda, abang, kakak, seluruh hamba-hamba kekasih-kekasih Allah yang hadir, saya mendoakan semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan. Selagi hayat di kandung badan, harap dan pinta berlimpah-limpah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, apapun ketetapan Allah yang telah berlalu dari kehidupan kita, sehingga kita telah menyelesaikan satu periode kehidupan kita. Apa? Kehidupan yang lalu namanya. Satu periode kehidupan yang lalu dan satu periode kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang telah berlalu takkan pernah akan datang lagi, sampai kapanpun, dan tidak akan pernah bertemu. Dia hanya menjadi sebuah bekas dan tinggal dalam kenangan. Lalu minal muslimin, setiap orang-orang Islam itu yang dilihat fi al-khawatim adalah pada akhirnya. Jadi kalau kita memperingati tahun baru itu bukan barunya, tapi kita melihat di balik perjalanan kehidupan kita sebelum datang tahun baru ini.
Maka ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1445 Hijriah telah berlalu. Sampai kiamat takkan pernah datang lagi. Kesannya hanya ada dua. Yang pertama, semua yang baik-baik kita berharap diterima Allah menjadi amal soleh. Itulah ungkapan kemuliaan, rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Detiknya, menitnya, jamnya, baiknya, keadaannya, semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Lisan-lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tentu dalam perjalanan hidup kita, sedikit banyak kita ada salah dan silap. Kadang mulut salah bercakap, kata orang Melayu. Kadang mata salah melihat. Kadang telinga salah dengar. Kadang tangan salah gapai. Kaki salah melangkah. Otak salah berpikir. Hati pun salah menyangka. Maka kita berharap dari semua salah dan silap yang telah berlalu, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun dan mohon maaf dengan ucapan kemuliaan. Ucapannya adalah astaghfirullahal azim. Lalu malam hari ini kita sudah masuk malam keempat Muharram tahun 1446 Hijriah. Kita pula menumpang tuah dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keagungannya, dengan keistimewaannya. Tidak ada satu manusia pun yang paling istimewa dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Yang paling istimewa itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Orang yang dianya dapat pertolongan itu hanya yang dapat izin. Yang dapat izin dari Allah dapat pertolongan. Pertolongan apa, Pak? Pertolongan untuk diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Menurut para ulama mufassir menjelaskan, yang dapat pertolongan Allah pada hari kiamat nanti, di hari di mana Allah tegakkan kiamat. Bahasa Arabnya kiamat. Apa hari kiamat itu, Pak? Ini pembuka kaji 3 menit aja. Hari kiamat itu adalah hari yang ditegakkan, terdiri dari 4 fase. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari Allah bangkitkan. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, hari Allah Ta'ala biarkan kita berserak-serak, Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir dibiarkan berserak luntang-lantung di padang mahsyar tuh. Ada yang dapat naungan, ada yang kesulitan dan kepayahan. Dalam kesulitan dan kepayahan itu menghadaplah kepada Nabi Adam minta tolong. Itulah di hari mahsyar. Minta tolong apa? Cepatkanlah perhitungan. Mau diapakan kita ni? Maka muncullah hari yang ketiga, namanya Yaumul Hisab, hari di mana Allah mengadili, hari keadilan. Ada yang diadili, ada yang langsung masuk surga, ada yang langsung masuk neraka, ada yang ditentukan atas amal-amal masing-masing. Itulah Yaumul Hisab. Barulah hari yang terakhir disebut Yaumul Qiyamah. Ihdinas siratal mustaqim. Kami mohon kepadamu ya Allah jalan yang lurus. Kenapa? Karena nanti pada hari di mana engkau tegakkan, yaitu Maliki Yaumiddin, engkau adalah raja yang menguasai hari ditegakkannya aturan. Namanya hari menegakkan itu disebut kiamah. Apa yang ditegakkan? Keadilan Allah. Yang baik-baik Allah berikan kebaikan, keridhaan. Yang salah silap Allah tegakkan keadilan dengan ganjaran. Semoga kita semua diberi Allah di mana hari ditegakkan, menumpang syafaat kepada orang yang paling lurus. Dia rahmat bagi sekalian alam. Dialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, abang, kakak, adik-adik, hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, pembukaannya sudah 5 menit. Isinya berapa menit nih, Pak? Kita ngaji tentang hijrah. Tapi setiap tahun kita ngaji. Dan kita berharap dengan setiap tahun kita mengaji itu ada 2 yang kita dapatkan. Pertama, kita tahu betul kisah latar belakang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan hijrah itu kita mengambil guna hijrah itu untuk kehidupan kita. 3 lah kalau gitu, Pak. 1, belajar tentang kisah hijrah, guna hijrah. Yang ketiga, nanti selesai kita ngaji hijrah nih, perut kita kenyang makan bersama, ya Pak.
Masalahnya tadi mobil saya tak boleh parkir situ. Sana Ustaz, apa? Tempat makan kata Ustaz Putra tadi. Iya tak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sampai jam berapa nih Pak? Selesai. Ya iyalah nih Pak. Kita bahas hijrah dalam konteks penjelasan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Wah. Lalu orang bilang, itu ngaji tasawuf. Kan ada orang tak suka tasawuf, asal disebut syariat, tarikat, hakikat, makrifat, itu kaji tasawuf, itu sesat. Kepala Hongkong sesat ya Pak. Tahu Pak kepala Hongkong? Sembarangan aja. Itu bahasa Arab. Dalam konteks filsafat sains, ilmu keilmuan, syariat itu namanya metodologi. Tahu metode Pak? Cara. Jadi kita ceritakan malam ini, kita bahas cara hijrah itu apa, syariatnya hijrah itu apa. Lalu ada namanya tariqah. Tariqah itu apa? Perbuatan. Yang tadi ilmunya, syariatnya, metode hijrah. Lalu kita laksanakan hijrah. Dalam konteks keilmuan namanya ontologi. Supaya tak disebut sesat sama tetangga sebelah tu Pak. Sedikit sesat. Baca Yasin sesat. Maulid Nabi sesat. Ini malam ni apa ni? 1 Muharram sesat. Sesat dari mana? Ya kan Pak? Bapak Ibu, hari ini yang muliakan Allah Ta'ala, dengan memperingati tahun baru Islam ni, kita mengkilas balik perjalanan kehidupan kita. Sama tak kita melihat hijrahnya Nabi dulu? Maka dengan ini amalan ini jadi amal bermanfaat. Dia amalan hasanat, dia adalah amalan sunat, hingga membawa manfaat kehidupan dunia dan akhirat. InsyaAllah jaminannya adalah jaminan sunnah baginda Nabi SAW. Sepakat Bapak Ibu? Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah. Jadi yang pertama itu syariat, yang kedua tarikat. Itulah dia metodologi. Yang kedua ontologi. Apa itu ontologi Pak? Antara teori dengan praktek. Orang Islam tu teori hijrahnya seperti ini, prakteknya hijrah atau tidak. Lalu baru dapat namanya epistemologi. Dalam bahasa agama kita disebut dengan hakikat. Apa itu hakikat? Nilai, hikmah yang terkandung dalam perjalanan hijrah. Dalam hijrah tu nilai-nilai hijrah tu apa? Lalu baru yang terakhir disebut dengan makrifat. Apa itu makrifat? Kata orang, kalau sudah putus makrifat, pokoknya kalau sudah putus makrifat, bisa berjalan di atas air. Iya tu Pak? Wah, apa kata Imam As-Sufyan As-Sauri? Kalau makrifat itu disebut saking putusnya makrifat dia bisa berjalan di atas air, yang hebat tu ikan lah Pak. Tak perlu berjalan, menyelam dia dalam air tu Pak. Tak muncul-muncul, hidup dia. Lalu apa katanya Sufyan As-Sauri? Ada orang dengan sajadahnya, dia diberi karomah, lalu disebut ahli makrifat. Dengan apa? Dengan makrifatnya dia bisa terbang dengan sajadahnya. Kata Imam As-Sufyan As-Sauri juga Ibunda Rabi'ah Al-Hadawiyah, kalaulah makrifat tu hebat dengan terbang, pandai terbang dengan sejadahnya, hebatlah burung tak pakai sejadah, terbang lagi dari sana ke sana, dari ke sana, tak pula pakai bahan bakar Pak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, makrifat itu bukan putus makrifat. Ada yang bilang kalau udah putus makrifat, tengok tu udah pandangan tembus pandang katanya. Kalau menengok sesuatu tu dah tembus pandang, kena saking putus makrifatnya. Hebat lagi HP pakai video call, kawan di Amerika pandang, sampai Amerika nampak langsung Pak. Tak perlu pakai makrifat. Makrifat yang seperti itu namanya zindik. Apa zindik tu Pak? Tidak berdasarkan pengetahuan, hanya pakai hayalan. Memang ada orang Allah beri karomah, tapi itu bukan disebut dengan makrifat, itu disebut dengan karomah. Maka dalam konteks keilmuan, makrifat itu namanya aksiologi. Supaya agama ini mudah Pak. Dia kadang-kadang agama ini dibikin payah. Nanti ngaji syariat, tarekat, hakikat, makrifat belum putus makrifat lagi. Udah putus makrifat tu tak perlu solat lagi. Itu zindik, sesat tu, baru sesat tu Pak. Maka dalam konteks makrifat itu Bapak Ibu Ayah Bunda, yang mudahnya aksiologi nama bahasa yang Yunaninya. Bahasa kitanya gunanya ilmu. Jadi ada metode dapat ilmu, cara mempraktekkan ilmu, hikmah nilai-nilai bagi orang yang berilmu, gunanya ilmu. Malam ini apa ilmunya? Hijrah. Lalu apa guna ilmu hijrah tu? Sehingga kita makrifat dengan hijrah. Sama kayak makrifat dengan zikir, makrifat dengan solat. Gunanya solat tu apa? Gunanya zikir tu apa? Gunanya taat tu apa? Itulah kita kaji. Kira-kira selesai tak Pak? Kalau 40 menit tu kan?
Syariat 40 menit, ontologi 40 menit, syariat 10 menit. Atau kita bahasain lah, kalau syariat tarekat hakikat makrifat ni lain pula dia tengok kawan sebelah tu, Allah mengaji pula kawan ni, kata dia kan. Kita baca je lah kitab metodologi 10 menit, ontologi 10 menit, epistemologi 10 menit, guna apa aksiologi 5 menit. Jadi 35 menit aja lah. Berarti 9:43 selesai. Kalau tak selesai langsung stop, kita mau makan malam. Setuju Pak? Setuju Pak Ketua bilang langsung setuju. Pokoknya kalau kaji tergantung, terserah Bapak Ibu lah. Nak undang lagi besok terserah lah. Pokoknya 40 menit selesai. Baik Bapak Ibu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah diambil dari kata hajara. Apa artinya Pak? Meninggalkan, menjauh. Ini dia. Dari sini menjauh. Tu hijrah nama itu. Tetapi menjauh yang dimaksud, meninggalkan yang dimaksud, perpindahan yang dimaksud adalah menjauh dari yang buruk kepada yang baik. Secara zahir maknanya, secara bahasa, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi tempat yang dia tuju itu lebih baik. Misalnya dulu dia di kampung pindah ke kota, itu hijrah tuh Pak. Misalnya dia dari hutan pindah ke tempat ramai, itu hijrah dia Pak. Tapi hijrah yang dimaksud secara maknawi bukan hijrah tempat. Al-hijratul min maknawi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan muhajirin ma hajara anhu Allahu naha anhu inallah. Apa kata Nabi SAW? Hijrah itu bagi seorang yang hijrah adalah baginya mampu meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Saya ulangi lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW secara maknawi, al-hijrah itu adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Gitu dah. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang berpindah itu, seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan, menjauhkan dari apa yang Allah larang. Sama seperti ungkapan Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi As-Safi'i di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bab kelima yang menyatakan al-hijrah itu adalah tarkul ma'ashi. Hijrah itu berhenti bikin dosa. Dia ada orang hari ini hijrah Pak. Dulu maksiat tak kenal masjid, sekarang masjid. Rajin ke masjid Pak. Secara hakikat, secara mana udah tampak perubahan amalnya. Ibadah rajin, ke masjid rajin, dalam praktik perbuatan badan. Tapi mulutnya belum hijrah. Mencaci maki masih juga, mengumpat-ngumpat masih juga, memasukkan orang ke dalam neraka masih juga. Kawannya wirid Yasin, masukkannya ke neraka. Kata dia hijrah, itu belum hijrah lagi tuh katanya. Ini salah satu contoh aja Pak. Kita tak nyinggung-nyinggung, tapi kebanyakan kayak gitu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari hijrah itu bukan diawali dengan perbuatan badan. Karena hakikat dari hijrah itu adalah meninggalkan sesuatu yang Allah tak suka. Apa yang Allah tak suka? Yang menjadikan amal selain Allah itulah yang Allah tak suka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang tak baik kepada baik. Maknanya adalah kita berhenti melakukan maksiat. Yang kita kerjakan adalah amal taat. Lalu seperti apa tarikohnya? Masuk kita lagi kepada ontologinya. Seperti apa prakteknya amal taat itu? Kita lihat ketika Nabi SAW di kota Madinah. Kita tak jelaskan tentang apa latar belakang hijrah ya. Mulai dari perintah solat, mulai dari amul hazan, dari kesulitan dan kepayahan. Lalu Nabi dicaci, dimaki, dihina, diberangkatkan solat, kemudian dapat tantangan, mau dibunuh dan sebagainya. Lalu Allah perintahkan kepada Nabi untuk hijrah. Intinya meninggalkan dari segala bentuk kesulitan, kepayahan, penderitaan demi untuk mentaati Allah. Walaupun bentuk kesulitan itu bentuk kesulitan itu sulit untuk ditinggalkan, keadaan itu sulit untuk ditinggalkan, walaupun kenikmatan itu sulit untuk ditinggalkan, tapi kalau kita meninggalkannya untuk mendapatkan Allah senang,
maka itu disebut dengan hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hijrah itu terjadi pada tahun ke-1 Hijriah atau pancaknya pada tahun ke-13 kenabian. Habis masa 13 tahun Nabi di Mekah, lalu Nabi SAW satu malam direncanakan untuk dibunuh, Pak. Yang komandan perencana pembunuh ini adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Singkat kisah, pada malam perencanaan itu pada tanggal 9 Rabiul Awal. Jadi bukan 1 Muharram, 9 Rabiul Awal. Nabi keluar dari rumahnya. Rumah Nabi sedang dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang mewakili Nabi, menggantikan Nabi di tempat tidurnya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ketika Nabi keluar dari rumahnya, diperintahkan Allah melalui Jibril, Nabi membaca. Apa bacaannya, Pak? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup pandangan mereka dari kanan, dari kiri, dari depan sehingga tak nampak. Tapi jangan salah guna, kata kawan-kawan, ini ilmu ni baca ini, Pak. Kalau kita baca nanti tak nampak. Cobalah, naik sepeda motor lewat depan polisi, tak usah pakai helm, baca aja lah doa tu, nanti tak nampak polisi tu, Pak. Itu salah tu, Pak. Jangan buat kayak gitu tu. Waja'alna min baini aydihim tu maknanya Allah kami tutup bagi kanan mereka, tak nampak. Kenapa? Karena Allah lindungi Nabi SAW. Lalu Nabi kemana pergi, Bapak Ibu? Allah perintahkan untuk bersembunyi dulu bersama sahabat tercinta Abu Bakar Siddiq. Di mana? Di Gua Tur. Selama berapa hari? 3 hari. 3 hari itu ada lampu listrik tak, Bapak Ibu? Ada HP tak? Tak ada. Tingginya cuma sepinggang, dalamnya sekitar 175 meter, 175 cm. Itulah dia Gua Sur. Di atas kalau kita naik sekitar 4 kilo dari bawah kalau kita naik ke atas. Nabi SAW di situ selama 3 hari 3 malam. Ditolong mata-matanya yang setiap hari mengantar makanan, namanya Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, mengantarkan makanan setiap hari ke atas. Kalau tahu semua orang kafir Quraisy itu bahaya. Tapi begitulah perjuangan, penuh penderitaan, kepayahan. Apa yang mereka perjuangkan? Bukan memperjuangkan duit, bukan memperjuangkan pangkat, bukan memperjuangkan harta. Yang mereka perjuangkan apa? Kepatuhan kepada Allah. Apa dia? Keimanan. La ilaha. Itu cuma, Pak, yang dia perjuangkan. Kepatuhan. Tidak ada yang dipatuhi, tidak ada yang diibadati, tidak ada yang diakui, tidak ada yang dimaksud semuanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana tarikohnya? Bagaimana ontologinya? Bagaimana praktek hijrahnya? Allah dikatakan tinggalkanlah Mekah tu. Kenapa di situ kesulitan, penderitaan, kepayahan? Kemana? Pergilah ke Madinah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di Madinah itulah Rasulullah SAW melaksanakan perjalanan berapa hari, Pak, dari Mekah ke Madinah? Bu, siapa tahu dapat hadiah. Hadiahnya diskon berangkat umroh 2.500.000. Wah, diskon. Saya berangkat 22 Agustus. Saya tak sebut travelnya. Kalau Pak Ibu mau ikut boleh. Ini siapa nak ikut oleh ongkos 34,5 di diskon 2,5 juta, jadi 31 aja. Siapa dapat? Berapa hari perjalanan Nabi SAW dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah? Berapa hari, Bu? Berapa hari, Bu? Tak ada jawab loh. Berapa hari, Pak? 9 hari. 2 riwayat, ada yang menyebut 9 hari, ada yang menyebut 11 hari. Bukan naik mobil, Pak. Naik unta. Unta itu per setiap 40 kilo berhenti dia, Pak. Kalau kita sekarang Mekah Madinah, kalau naik mobil 4 jam, paling lama 5 jam. Kalau naik kereta cepat cuma 1,5 jam. Rasulullah 11 hari, Pak. Tertatih-tatih, turun gunung, mendaki gunung, mendaki lembah, jalan belum ada aspal lagi, Bu. Kira-kira menderita tak, Pak? Oh, penuh penderitaan. Sampailah di satu kampung namanya Kampung Quba. Di Quba itu Nabi SAW bertinggal di situ sementara. Berapa hari? 7 hari, Pak. Ada yang menyebut dalam Rahiqul Maktul 9 hari. Dan kitab Imam Syekh Syafur Rahman Mubarakfuri 9 hari. Jadi 9 hari berjalan, 11 hari berjalan, 9 hari istirahat.
Dan Nabi SAW memimpin solat berjamaah pertama kali, solat Isya. Di mana? Di kampung Quba. Itulah sekarang dibangun Masjid Quba. Kata Nabi, siapa yang bersuci dari rumahnya lalu berkunjung ke Quba, lalu solat 2 rakaat di dalamnya, dia mendapatkan pahala umroh. Kapan kita ke sana Bapak Ibu? Supaya dapat pahala umroh. Pergi yuk. Ayolah yuk pergi. Insya-Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi di Quba 9 hari, lalu Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Berapa jaraknya? 9 kilo. Jadi Quba ke Madinah Nabawi itu 9 kilo. Kalau tak percaya, ukur pakai Google Map nanti Pak. Atas 9 kilo itu, antara 7 sampai 9 kilo. Sampai di kota Nabawi, di kampung Madinah, di Yasrib, semua orang-orang Ansor ketika itu menawarkan, ya Rasulullah, singgahlah ke rumah kami. Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami. Abu Ayyub Al-Ansori betul-betul memaksakan diri kepada Nabi. Ya Rasulullah, di rumahku sajalah, tinggallah di rumahku, jadikanlah ini rumahmu. Kata Nabi, tenang, di mana nanti untaku berhenti, disitulah aku berhenti. Ini perjalanan hijrah Pak ya. Ternyata berhentilah unta Nabi SAW itu di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Bukan di rumahnya, di depan rumahnya, di tanah kosong milik 2 orang anak yatim. Dan di tanah itulah Nabi bangun apa yang pertama kali? Masjid. Maka ulama katakan, hijrah itu tarikatnya, hijrah itu prakteknya adalah ke masjid. Jadi kalau kita mau hijrah tuh masjid dulu Pak. Ditanda orang-orang hijrah, tanda-tanda orang meninggalkan satu maksiat kepada ketaatan, meninggalkan dari satu dosa kepada kemuliaan. Maka orang-orang berubah dari berorientasi dunia kepada akhirat, berorientasi kepada yang fana, kepada yang baqa. Maka hijrahnya itu masjid. Inilah dia orang hijrah itu insyaAllah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika sampai di Madinah itu, Nabi tidak langsung sebut masjid. Tidak hanya masjid, tapi juga Nabi membangun apa? Pasar. Jadi memang kalau praktek keilmuannya itu Pak, maunya di situ ada masjid, di situ ada pasar. Masjid untuk rumah menyejukkan hati, pasar rumah untuk menyejukkan badan. Cuman kadang-kadang pasar dibangun, masjidnya tak ada. Dibangun pasar, masjid tak ada. Pasar ramai, masjid kosong. Dibangun pasar, dibangun masjid, tetap aja pasar ramai, masjid juga kosong. Kenapa? Karena masjid tidak diisi dengan nilai-nilai ruh. Tapi ada masjid Pak, masjid yang diisi dengan nilai ruh. Mana? Contoh Masjid Nabawi. Sekeliling Masjid Nabawi itu pasar atau tidak Bu? Pasar kan? Setiap ke masjid 2 kali kita ke pasar Pak. Pergi ke masjid lewat pasar, pulang dari masjid lewat pasar. Tapi Nabi katakan Allah tak suka pasar. Tempat yang paling Allah benci pasar. Tempat yang paling Allah cinta, ahabbal bilad masajiduha, tempat yang Allah paling cintai adalah masjid. Tapi Nabi ke pasar juga. Sahabat Nabi jualan juga di pasar. Contohnya apa? Riwayat menyebutkan ketika Nabi sampai di Madinah, lalu disambutlah oleh para sahabat. Kita balik dulu, nanti baru kita jelaskan antara pasar dengan masjid. Apa disambut oleh orang-orang Madinah? Disambut dengan kemuliaan Pak. Sambutan indah. Mari kita sambut Rasulullah pada malam hari ini dengan ungkapan-ungkapan kemuliaan kepada Nabi yang diungkapkan oleh sahabat Ansor. Mudah-mudahan kita bagian dari kehidupan mereka juga yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 100, yang nanti Allah akan janjikan surga untuk kita semua. Apa ungkapan kemuliaannya? Membaca selawat Badar. Tala'al badrun alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Sekali lagi. Tala'al badrun alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Jangan bilang itu nyanyian. Tetangga sebelah hijrah juga dia Pak, rajin juga ke masjid. Tapi kalau kita baca Tala'al Badrun, katanya sesat. Lucu kawan tuh. Kawan kita yang sebelah tuh Pak, apalagi yang tak ke masjid. Itu bukan nyanyian, itu ungkapan solawat kemuliaan Pak. Apa artinya?
tala'al badrun alaina, udah datang bulan purnama kepada kehidupan kami. Wajaba syukru alaina, kami sambut dengan terima kasih, dengan syukur terhadap kehidupan kami. Apapun yang dia bawa kemari, yang dia ajak kepada kami, dia mengajak kepada Allah, kami semua taat dan patuh. Apapun yang dia bawa, mau dia perintahkan. Itulah ungkapan kesyukuran orang-orang Ansor ketika itu. Pak, Bu, apa yang Nabi lakukan sampai di Madinah? Kan belum ada masjid, tapi di tempat tanah itulah Nabi bangun masjid. Pertama Nabi turun dari ontanya, ini tarekohnya hijrah. Apa namanya? Prakteknya hijrah itu di mana dimulai? Nabi berdiri, Pak, di atas tumpukan tanah, batulah. Khutbah Nabi di situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Dalam kitab Arba'in Imam Nawawi juga dapat kita lihat hadis pertama. Berdiri Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atahu yunkihuha, fakanat hijratuhu mahajara ilaih. Atau kama kala Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Sesungguhnya setiap amal. Apa itu amal? Amal apa, Bu? Solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah. Amal kan? Tidur amal tak? Amal. Buang air amal tak? Amal. Temenung amal tak? Apakah amal itu? Dalam bahasa kita, amal itu perbuatan. Kata Imam Al-Ghazali, selagi hayat di kandung badan, semulai balik sampai kita mati, semua itu amal dipertanggungjawabkan. Yang baiknya dihisap, yang sesatnya kena azab. Yang baiknya diberi hisap, pahala, tapi yang maksiatnya kena azab. Yang dapat bonus tu cuma dari 0 tahun sampai waktu balik. 14 tahun lah, itu bonus tu. Nak mengapalah. Tapi mulai sampai 14 tahun balik, mukallaf dia, maka sejak itu semua dihitung amal, dan amal itu akan dimintakan tanggung jawab. Apa kata Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Berbuatlah kamu sekehendak hati, tapi ingat, semua perbuatanmu dimintakan tanggung jawab. Mulut bercakap, tanggung jawab. Mata melihat, tanggung jawab. Telinga mendengar, tanggung jawab. Tangan menggapai, tanggung jawab. Kaki melangkah, tanggung jawab. Otak berfikir, dimintakan tanggung jawab. Hati bersangka pun dimintakan tanggung jawab. Harta yang kita miliki dimintakan tanggung jawab. Waktu santai kita dimintakan tanggung jawab. Semuanya dimintakan tanggung jawab. Tak ada yang tak dipertanggungjawabkan. Walaupun air satu geteguk, nanti pun Allah akan tanya, dari mana sumber air itu? Untuk apa kau gunakan? Kemana kau gunakan? Dari mana kau gunakan? Semua akan dipertanyakan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum semua amalnya dipertanyakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu bergantung niat. Ini kan minum amal, tidur amal. Lalu apa niatnya? Lalu Nabi katakan, wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan setiap-tiap urusan, kulli imrin ma nawa, dan setiap-tiap urusan pasti ada yang dia inginkan. Setiap amal, setiap perbuatan pasti ada bergantung dengan niat. Setiap perbuatan itu ada yang dia maukan. Mau itu bahasa Arabnya nawa. Nawa itu jamak dari niat. Banyak maunya. Kenapa minum? Minum perintah Allah. Apa maunya? Supaya hilang haus, supaya hilang dahaga, supaya bisa solat, supaya bisa ibadah. Jadi yang mengikut tu dasarnya niat, tapi ada nawa-nawanya. Paham, Pak? Ini ngajar, tapi tinggal 10 menit. Macam mana ni, Pak? Ini baru tarikoh kan? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu apa Nabi katakan? Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fakanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Siapa yang hijrah, yang meninggalkan sesuatu dari yang baik kepada, dari yang buruk kepada yang baik, dia menjauh dari yang sulit kepada yang mudah. Kalau karena Allah, maka dia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi siapa karena dunia, li dunia. Apa itu dunia Bapak Ibu? Siapa dapat jawab dunia, dapat hadiah.
Kalau tadi diskon umroh 2 juta, kalau sekarang hadiah 100.000. Dunia apa Ustaz Putra? Apa Pak? Apa Pak? Dunia itu harta tahta wanita. Siapa bilang? Dunia harta tahta wanita. Kasihanlah pria Pak, tak disebut dunia. Ya kan? Masa wanita aja dunia. Bapak-bapak ni dunia ni sama ibu-ibu. Ya kan itu. Dunia sibuk dengan dunia apa? Harta tahta dunia. Harta tahta wanita. Pria mana? Tak masuk. Pak, dunia itu kata Imam Al-Ghazali, Pak. Juga kata ya para sahabat radhiyallahu anhum, satu di antaranya Abdullah bin Umar. Dunia itu semua yang menjauhkan kalian dari Allah. Dunia itu semua yang bikin kita lalai. Kalau punya harta banyak tambah taat, itu bukan dunia. Punya istri cantik tambah taat, itu bukan dunia. Punya pangkat jabatan tambah taat, bukan dunia. Yang dunia itu apa? Jauh dari Allah. Maka siapa-siapa yang hijrah karena dia ingin dapatkan kebaikan, tapi malah niatnya untuk dunia, lalai dia dari Allah. Apalagi awim ra'atahu yungkihuha, atau karena ingin menikah. Kan banyak orang hijrah anak baik itu gara-gara nikah. Ya Pak. Lalu kata Nabi, pakanat hijratu mahajara ilaih. Dia hanya dapatkan apa yang menjadi keinginan dia itu aja. Dia tak dapatkan Allah dan Rasulnya. Maka sarahan hadis ini, siapa-siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan semuanya. Apa titik inti tarikatnya hijrah itu? Bahasa kita hanya apa titik intinya amal perbuatan orang hijrah itu? Titik intinya adalah niat. Kenapa? Kena sampai di Madinah Nabi ingatkan niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka hijrah itu adalah perubahan. Hijrah itu adalah pertukaran. Hakikatnya dunia ini adalah pindah, berubah. Tidak ada satupun yang kekal. Maka dunia ini disebut hijrah. Tempatnya berubah. Tempat hijrah dan berubah itu bahasa tasawufnya disebut dengan fana. Tahu fana Pak? Tahu fana Pak? Fana itu tidak kekal. Bahasa kita sekarang tuh icak-icak. Tahu icak-icak Pak? Main-main aja. Kaya dia, bekas orang kaya. Punya jabatan dia, jadi mantan. Ya kan Pak? Yang punya harta banyak, hartanya jadi rongsokan. Yang punya jabatan, jabatannya jadi mantan. Yang banyak makan, makanannya jadi kotoran. Yang sudah banyak perbuatan baik, perbuatan baiknya jadi kenangan. Maksiatnya dapat balasan. Maka hidup dunia ini itu aja cuman. Dia fana. Itulah hijrah. Maka kata Imam Al-Ghazali, hakikat dunia ini berubah. Bisa nak Bapak Ibu tahan 14.45 untuk tak pergi lagi? Atau hari ini Rabu, kita tahan, jangan pergi dia Pak. Hei Rabu sini aja lah, jangan pergi. Bisa Pak? Bisa? Maka hakikatnya hijrah itu apa? Perubahan. Sehingga setiap hari adalah hijrah. Matahari setiap pagi dia berkata, dalam sebuah hadis apa kata Nabi SAW, matahari itu berkata, ya ayuhal insan, hai manusia, ana yaumul jadid, aku adalah hari yang baru. Sedang kalian apa Pak? Sedangkan kalian sesuatu yang muqaddim. Apa itu Pak? Tak muqaddim. Ana yaumul jadid, manusia, aku ni hari baru. Sedangkan kalian usang. Rabu sekarang kan tak sama dengan Rabu kemarin. Sama tak Pak? Kita sekarang sama tak dengan Rabu yang kemarin? Tidak. Rabu kemarin kita masih berumur 45 tahun 32 hari. Tambah sekarang 45 tahun anda 41 hari. Sama tak? Bapak yang kemarin muda, bapak sekarang tua. Bapak abang yang kemarin remaja, abang yang kemarin sekarang dewasa. Abang yang kemarin dewasa, abang hari ini tua. Abang hari ini tua, besok dia manula. Kan itu aja cuma. Maka hakikatnya hijrah itu dunia inilah dia. Apa yang tidak berubah? Satu aja yang tak boleh berubah. Waktu berubah, siang berubah, malam berubah, tahun berubah. Dibacalah oleh anak kami tadi ni Pak. Ini kemenakan saya ini Pak. Satu kampung, kan? Apa dia bacanya? Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahr fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Ya kan? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Mana yang 12 bulan tuh? 1 Muharram, ya kan? 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulkarnain tak ada. Sampai Zulhijjah aja, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kan Muharram. Allah tetapkan dunia ini sejak mula Allah menciptakan langit bumi, udah Allah tetapkan 12 bulan. Tidak bisa diutak-atik. Udah datang Muharram, datang lagi Safar, datang lagi juga. Selesai 1 tahun. Bisa tidak kita tahan 1445? Tidak bisa, Pak. Maka di antara waktu itu ada detik berubah jadi menit, menit berubah jadi jam, jam berubah jadi hari, hari berubah jadi pekan, minggu, minggu berubah jadi bulan, bulan berubah jadi tahun. Habis gitu terus, habis terus. Itulah fana, berubah. Dari seluruh yang berubah tuh yang tak boleh berubah satu aja. Apa yang tak boleh berubah, Pak? Tadi yang pertama tadi, apa yang tak boleh berubah? Kan setiap perbuatan, semua selagi hayat dikandungkan amal. Menit amal, detik amal, diam amal, semua amal, siang malam, tahun amal. Lalu yang tak boleh berubah apa tuh? Niat. Niat, Pak. Maka dasarnya hijrah itu adalah niat. La ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah itu iman. Iman itu percaya dengan la ilaha illallah. Apa artinya? Aku patuh, tak ada yang aku patuhi selain Allah. Itu aja lah mudahnya. Nanti kita agama ini kita bikin payah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Menterjemah lagi kita makna Tuhan tuh. Tuhan itu yang dipatuhi, Tuhan itu yang ditaati, Tuhan itu yang dicintai, Tuhan itu yang diibadati. Sehingga mudahnya tidak ada yang kupatuhi, yang kucintai, yang kutaati, yang kuibadati, Allah aja cuma. Lalu bagaimana cara hijrahnya? Aku diam karena Allah larang. Misalnya gini, Bapak kenapa diam, Pak, tak berbuat apa-apa? Karena Allah perintahkan jangan berbuat. Kenapa Bapak berbuat, Pak? Karena Allah perintahkan supaya saya berbuat. Itu aja. Sehingga hakikat tarikatnya hijrah itu kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Lalu mana yang kita hijrahkan? Mulai kita hitung. 7 anggota badan. Mari kita hijrahkan. 7 aja, Pak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, 7 anggota badan itu baru bisa hijrah kalau niat itu yang menjadi hal utamanya. Di mana letak niat? Di pikiran dan di hati. Dalam bahasa sekolah kita, kognitif dan afektif. Diisi otak kepala kita ini, diisi hati kita ini, lalu perbuatan badan kita psikomotorik namanya. Perbuatan perilaku. Perilaku itu didasarkan pikiran dan sikap. Itulah akhlak. Berbuat itulah amal. Jadi otak dan hati itu akhlak. Perbuatan itu amal. Ada orang menyebut amal itu akhlak. Bukan. Akhlak itu isi kepala dan isi hati. Berbuat dia dengan amal yang dilandasi isi kepala dan hati itu, itulah baru dia sempurna. Disebut insanul kamil. Manusia yang sempurna. Siapa dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dah habis waktu dah, Pak. Baru tarikoh. Macam mana ni? Lanjut, Pak. Tak izin dulu kata Bapak. Lanjut, Pak. Tergantung gaji, Pak. Atau kita sambung kapan-kapannya. Demikian subhanakallah wa bihamdika. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dasarnya apa? La ilaha illallah. Apapun Bapak bicara, nih bicara saya karena Allah, melihat saya karena Allah, telinga saya karena Allah, tangan saya karena, itu dasarnya dulu. Dia ada sekarang orang bicara bukan karena Allah, karena piti. Ada orang melihat karena piti. Ada orang mendengar karena piti. Sehingga kemana-mana piti. Kenapa? Karena isi kepala otak dan hatinya piti bahasa Minangnya. Duit. Itu yang dunia tuh, Pak. Tapi kalau dia letakkan kepalanya Allah, dia letakkan hatinya Allah, perbuatan dia berucap, melihat, memandang, berbuat, bergerak, diam, semuanya Allah, semua akan datang. Dunia-dunia itu tunduk di bawah kaki mereka. Siapa mereka? Rasulullah datang dari Makkah ke Madinah tidak membawa harta. Abdurrahman bin Auf yang paling kaya tinggalkan hartanya di Mekah. Sampai di Madinah apa kata sahabat Ansor?
wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya 4 ruko. Ambillah rukoku 2. Aku punya kebun 5 hektar, ambillah 2 hektar. Aku punya istri 3, 1 dah kuceraikan habis masa iddahnya. Nikahilah olehmu. Kata Abdurrahman bin Auf, enggak, aku tak mau itu semua. Tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku mana pasar. Jadi orang kaya dia, Pak. Abu Hurairah miskin, Pak. Cuma kain sarungnya 1. Kerjanya ngasih makan kucing. Tapi hijrahnya karena Allah. Allah muliakan, ujung-ujungnya jadi gubernur ya. Bilal bin Rabah seorang budak, hijrah ujung-ujungnya jadi gubernur juga. Allah muliakan dengan orang-orang hijrah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dasarnya landasan hijrah itu adalah Allah, la ilaha illallah. 7 anggota badan kita. Mulut bercakap, mesti cakapnya yang baik-baik. Allah, hanya untuk Allah, karena Allah. Apa tanda orang bercakap baik? Wala rafas wala jidal. Jangan berkata kotor, jangan berbantah-bantah. Bisa, Pak? Apa itu kotor? 1, bercarut. Kalau masih bercarut, walaupun sholat, belum lagi. 2, apa itu kotor? Maki-maki. 3, apa itu kotor? Hasut, dengki. 4, apa itu kotor? Semua kawan salah, dia aja paling betul. Itu masuk itu, Pak. Belum hijrah lagi. Wah, pokoknya den, wang tak dah. Itu bahaya tu, Pak. Itu dia. Mulut hijrah. Bisa, Bu? Apa inti? Itu kan meninggalkan yang buruk. Intinya apa? Jujur, siddiq. Maka orang haji itu kan tandanya 3 aja. Wala rafasa wala fusuk wala jidal. Siapa yang ngerjakan haji jangan berkata kotor. Dia Pak Haji tapi pencarut. Nah, ada tuh, Pak. Tak ada mabrur tuh dah. Dia Pak Haji itu bohong. Dah Pak Haji ngurat pula bini orang. Tahu ngurat, Pak? Ngurat tahu? Ngurat tu bahasa Melayu tua. Bahasa Melayu sekarang namanya mentel, Pak. Mentel lah. Merayu bini orang. Nih. Hijrahkan mata, mandang maksiat kepada taat. Mata ni maksiatnya 1, syahwat. 2, sinis. 3, merendahkan orang lain. Kalau bapak-bapak matanya ni banyak syahwat, Bu. Makanya bapak-bapak syahwatnya perempuan, perhiasan. Disebutlah bapak-bapak mata keranjang. Kalau ibu-ibu tak ada, maka bapak-bapak harus hijrahkan mata syahwatnya kepada mata taat. Kalau ibu-ibu tak ada mata keranjang, ibu-ibu hebat, cuman sayangnya ibu-ibu mata duitan. Itu pula sayang, Pak. Kenapa gitu? Karena ibu-ibu itu perhiasan, bapak-bapak suka dengan perhiasan. Kalau bapak punya perhiasan, perhiasan utama itu kan duit. Jadi kalau bapak pandai cari duit, tebal dompetnya, nak hidungnya mancung, nak hidungnya mereng, pokok kalau tempat to dompetnya tebal, langsung tertarik aja ibu-ibu tuh. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu yang mata keranjang. Kalau ibu-ibu sini matanya mata taat, bapak-bapak sini matanya mata taat. Kalau mata syahwat, apa mata syahwat? Kata Ustaz Somad, nengok balik ke rumah, nengok bini sendiri, sedih hati, meleleh air mata. Itu mata taat tu. Tapi kalau mata syahwat, kalau dia matanya balik ke rumah nengok bini meleleh air mata, sekali keluar rumah nengok bini orang meleleh air ludah. Itu Pak. Itu mata syahwat tu. Telinga gitu juga. Dengarkan baca Quran pusing, dengarkan azan pusing. Hayya 'alas shalah. Tak dengar dia. Tepi masjid rumahnya, Pak. Hayya 'alas shalah tak dengar. Tapi kalau kupon kurban tak dapat, didatanginya panitia kurban. Bukan masjid sini, Pak. Mana jatah dan Pak Ketua katanya. Padahal ke masjid tak ada. Bukan sini, Pak, situ. Berbarislah dia, Pak. Kupon den. Awak siko, Pak, tanda. Tapi dipanggil solat tak dengar dia. Kupon korban tak dipanggil datang dia, Pak. Aduh, ini belum hijrah. Tangan begitu pula, kaki begitu pula, pikiran begitu pula, hati begitu pula, kemaluan begitu pula. Mari kita hijrahkan, tinggalkan maksiat, lakukan amalan-amalan taat. Insya Allah, itulah dia tarikohnya. Yang ketiga, apa dia? Epistemologinya, hakikatnya. Hakikat orang hijrah itu kata Nabi SAW, apa dia? Dia melakukan segala sesuatu atas dasar apa yang Allah suka, dan dia meninggalkan segala sesuatu apa yang Allah tak suka. Tinggalkan yang Allah tak suka. Itulah nilai hikmahnya.
Apa jadinya? Kalau dia sudah meninggalkan sesuatu yang Allah tak suka, dia kerjakan sesuatu yang Allah suka, maka Allah jadikan dirinya suka. Allah aktubkan itu di dalam surah At-Taubah ayat 100. Itulah dia orang-orang hijrah dengan orang-orang yang menolong orang hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Tengok kata Allah, orang yang pertama masuk Islam siapa? Muhajirin dan Ansor. Allah sebut langsung. Apakah mereka ketika Allah sebut tu mereka udah mati, Pak? Belum. Masih hidup di dunia lagi. Muhajirin dan Ansor tu Allah sebut. Lalu Allah kasih hadiah untuk kita apa? Wallazina tabi'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi ikut sahabat Ansor dan Muhajirin. Itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana cara ngikut sahabat? Ikut orang yang sanadnya sampai, bukan langsung menurut Rasulullah dan para sahabat, pokoknya langsung kepada Nabi dan sahabat. Mana pula bisa? Mesti jalurnya dari saya, dari guru saya, dari guru saya, dari guru-guru, dari guru, dari guru, dari guru, sampailah kalau bahasanya Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, tabi'ut, tabi'ut, tabi'in, tabi'ut, 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 baru sampai kita. Jadi kita ini tabi'ut. Apa itu? Mengikut orang sebelum kita. Kalau 14 abad sudah Nabi berlalu, setiap 100 tahun itu disebut dengan tabi'in. Pengikut itu disebut dalam setiap 100 tahun adalah pengikut. Maka kita sudah 14 kali tabi'utnya. Kita ini tabi'ut yang ke-14. Tabi'ut, 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 ya Pak? Tabi'ut, 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 tabi'in sahabat Rasulullah. Tak bisa langsung kita pokoknya ikut sunnah langsung Rasulullah sahabat. Manalah bisa? Mana bisa? Kalau dia bilang datang langsung kepada Rasulullah dan sahabat, menurut siapa? Menurut Imam Ibn Taimiyah misalnya. Imam Ibn Taimiyah itu dari mana? Dari kepala otaknya sendiri. Dari mana sanadnya? Dia mesti ada gurunya. Nggak bisa pakai hayalan agama ini. Nggak bisa. Menurut logika saja, sarahan hadis ini, tak bisa, Pak. Hadis dan ayat Quran ini mesti datangnya dari Allah dan Rasulnya, dari sahabat yang langsung dengar tutur Nabi, langsung kepada ulama-ulama yang sanadnya sampai. Insya Allah kita sampai. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena ada pesan sponsor katanya kaitkan ke situ, Ustaz. Tuh Kak kaitkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi hakikat keilmuan itu adalah hakikat hijrah itu adalah kepatuhan. Hakikat hijrah itu adalah kebaikan. Maka inti dari hijrah itu adalah niat, meninggalkan yang buruk meninggalkan maksiat kepada taat. Lalu di mana Nabi ucapkan itu? Dari dasar niat itu Nabi berdiri, Pak. Nah, ini sebagai penutup kaji. Berdiri Nabi tadi, lalu Nabi panggil. Udah lebih 10 menit. Dimaafkan saya ini. Apa kata Nabi, Pak? Ayyuhan nas. Tapi kena mulainya tadi jam 9, Pak. Kan? Ayyuhan nas, manusia. Manusia itu siapa, Pak? Ada orang Ansor, ada orang Muhajirin kan? Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi kan? Artinya ketika Nabi sampai di Madinah tuh Nabi pidato, Pak. Dia bilang, "Woi manusia semuanya di Madinah nih. Apa pertama? Tadi niat kalian hijrah tuh harus betul. Kalau kena Allah dan Rasul kalian dapat semuanya. Tapi kalau kena dunia kalian tak dapat apa-apa, hanya dunia saja. Tapi ingat, dalam perjalanan hijrah apa yang harus dilakukan?" Kata Nabi, "Ayyuhan nas absus salam." Manusia, bertegur sapalah kalian. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah satu-satunya doa yang tak perlu diaminkan, tapi mesti dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tak boleh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu pula lah salam yang tak perlu dijawab ketika selesai solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena semua solat sedang bersalam. Datang pula kawan yang sebelah, Waalaikumsalam, kata dia, selesai solat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Bertegur sapa artinya afsus salam tu tebarkan salam, tebarkan keselamatan, jangan bikin kebencian. Ayo semuanya jadi selamat, selamat, selamat. Menyelamatkan hidup ini, menyelamatkan. Tolong, tolong, tolong. Dari mana? Tegur sapa. Bapak sudah hijrah pak, udah rajin ke masjid tidak pak. Dengan bapak tu bapak teguran, malas saya, itu belum hijrah tu pak. Jadi kalau ada bapak yang duduk sudut situ dengan bapak yang duduk sudut situ tak bertegur sapa, malam ni bertegur sapa lah pak. Salaman, itu baru hijrah. Ini ndak, dia hijrah. Hijrah pak, rajin ke masjid, dah hijrah dah pak. Ikut ahlu sunnah katanya hijrah. Celananya cingkrang, jenggotnya panjang. Kawan yang satu celananya panjang, tidak berjenggot. Assalamualaikum kata kawan yang satu. Kau tak ahlu sunnah dah, ahli bid'ah dah. Ndak nyahu dia jawab salam. Itu bukan hijrah pak. Kan ada tu pak, pas kita mau salaman dia bilang tak boleh. Ada tu, bukan masjid sini pak, masjid situ. Hati-hati. Jadi hijrah tu meliputi paripurna kehidupan. Asasnya adalah niat. Maka bapak ibu yang dimuliakan, apa kata Nabi? Tegur sapa. Tegur sapa pak, absus salam. Yang kedua pak, wasilul arham, sambunglah kasih sayang. Masa sudah hijrah sama-sama Islam, membenci orang Islam, orang Yahudi, orang kafir tak dibencinya, orang yang membantai saudaranya di Palestina, katanya orang Palestina itu pula yang salah, yang membantai itu tak betul, katanya dia hijrah, itu kurang ajar namanya itu pak. Mana ada itu pak? Bukan sini pak, situ juga. Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hijrah itu menghadirkan kasih sayang. Kasih sayang itu apa pak? Dua aja. Saat orang berduka kita bertakziah, saat orang bersenang sukaria kita bertahniah. Jangan dibalik. Kawan sedang dapat senang, kita berduka. Kawan sedang dapat duka, kita bersenang. Apa contohnya? Ketika kawan dapat beli mobil atau beli kipas angin, awak masuk angin. Itu bahaya. Ketika kawan naik pangkat, awak demam. Ada juga tu pak. Kawan beli kulkas, dia demam. Tapi kalau kawan beli mobil baru, numpang besok ya boleh numpang. Itu senang itu tuh. Senang awak bapak dapat mobil. Contoh orang dulu pak, waktu di kampung kita kecil-kecil, bukan baru ini kecil-kecil kan. Dulu tahun-tahun 80 kan, TV satu cuma di Tanjung Uru tuh pak. Satu TV tuh di depan pasar, di depan Koramil tuh. Nonton film ACI, ingat pak? Aku Cinta Indonesia. Ramai-ramai bawa kursi tuh pak. Ramai-ramai. Datang kawan satu beli TV, tak pakai TV hitam putih. Itu dah senang pula orang sekampung numpang nonton ya. Coba kalau sekarang ada orang nonton beli TV baru, lah beli TV pula. Tak bisa kita tidak. Oh kalau dulu senang semua pak, sedap rasa hidup dulu daripada sekarang. Tapi bukan di sini, yang di sana. Sini tidak sama nih pak. Alhamdulillah. Bu, bisa bu, senang nengok orang senang, susah nengok orang susah. Jangan dibalik ya. Datang orang susah, yang si anu tu dah jatuh tadi, syukur alhamdulillah, itulah kemarin dikasih tak tahu mampus kau. Itu bahaya, itu bukan hijrah. Macam ini kan ada tu. Apa contohnya? Yang saya sebut aja lah. Ini live nih kan sebutnya. Apa dia bilang? Orang-orang yang menghalalkan musik, kata dia pak, aku doakan matinya dalam keadaan sul khatimah. Itu bukan hijrah. Karena pandangan ulama terhadap musik kan ada perbedaan. Musik ini kan dianggap apa? Sesuatu yang melalaikan. Tapi kalau dia kemudian mendatangkan kedekatan kepada Allah Ta'ala dalam bentuk syair, dalam bentuk kalimat-kalimat keindahan, seperti mana Khansa, seperti mana penyair-penyair zaman Nabi, kan banyak ulama hanya dihalalkan. Datang pula kawan yang satu berdoa dia dengan su'ul khatimah, itu belum hijrah tu pak, tu kurang ajar namanya itu. Ada tu kan pak, viral juga tu dia. Ustaz tadi hidayat pula ditandingi dia pak. Ilaha illallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, senang dengan orang senang, susah dengan orang susah. Namanya takziah dan tahniah. Sambunglah kasih sayang, punyalah perasaan. Apakah cukup sampai di situ kata Nabi? Tidak. Sampai yang ketiga, wa'atimut ta'am, beri makanlah orang yang perlu makan. Beri makan orang yang lapar. Saya percaya bapak ibu sekarang ini dengar ceramah ini nunggu makan. Dahlah sampai sini aja kita. Hendak begitu maksudnya. Nabi katakan kalian sudah bertegur sapa, kalian sudah berkasih sayang, kalian sudah saling perhatian. Jangan ada orang lapar lagi. Tanda kasih sayang itu jangan ada orang yang menderita, jangan ada orang miskin. Demi Allah, dia berhaji tiap tahun tapi tetangganya mati kena kelaparan. Bu, pak, satu syirah Sayyidina Ali radhiyallahu an
ketika datang orang miskin ke rumahnya, dia cuma punya satu muk makanan, dia ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullah. Buka pintu, waalaikumsalam. Ada apa tuan? Ada apa wahai tuan? Apa dia katakan? Wahai tuan, sedekahlah untuk makan. Kami sudah 3 hari tak makan. Anakku 3 orang di rumah tak makan. Kata Sayyidina Ali, wahai Fatimah, adakah yang bisa diberikan untuk makan? Ada nih, 1 muk gandum. Kasihkan kepada mereka. Apa yang untuk kita makan nanti? Nanti aja lah, kata Sayyidina Ali. Kasihkan untuk mereka. Udah dapat 1 muk, Pak, pulanglah. Bapak dengan 3 anak yatim, ibu dengan 3 anak yatim nih. Ibu tak bapak orang miskin dengan 3 anak yatimnya. Pulang ke rumah, Sayyidina Ali masuk kamar, ambil wuduk, solat, lalu dia berdoa menangis. Didengarlah oleh Sayyidatina Fatimah. Tengok kenapa suamiku nangis. Ditanya, wahai suamiku, kenapa engkau menangis? Apakah kena makanan tak ada? Bukan, kata dia. Aku menangis memohon ampun kepada Allah. Apa yang kau mohon ampunkan? Apa yang kau tangiskan? Aku yang kutangiskan, kenapa orang miskin itu dulu datang meminta kepada kita daripada kita tahu tentang kemiskinannya. Pak, kita hari ini kan, dia harusnya kita dulu tahu ada orang lapar gitu. Begitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sayyidina Umar bin Khattab bersumpah, demi Allah, kata beliau, aku tidak akan makan roti minyak samin sampai seluruh penduduk Madinah makan roti minyak samin. Artinya apa tuh? Makanan paling enak di Madinah itu roti minyak samin. Sebelum seluruh penduduk Madinah makan enak, dia tak akan makan enak. Sampai wafatnya Sayyidina Umar tak pernah makan roti minyak samin. Tapi puncak kejayaan Islam, umat Islam kaya raya, sejahtera, tidak ada satupun yang mau menerima zakat. Gaji terendah umat Islam. Itu skripsi saya, Pak. Itulah judul skripsi saya, tantangan ekonomi Islam terhadap ekonomi global. Ekonomi Islam pernah memimpin dunia, Pak, ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar bin Khattab. Seperti apa, Pak, ekonomi Islam? Orang Islam satu pun tak ada yang miskin. Pendapatan paling rendah UMR-nya tuh 800 dinar. Pak Ketua, 800 dinar berapa, Pak? 1 dinar itu 4,2 gram emas. Kepingan emas, Bu. 1 dinar tuh 4.200.000. Anggap aja lah 4 juta. Gajinya 800 keping. Itu gaji orang paling miskin. Berapa tuh, Pak? 800 keping kali 4 juta, 320 juta. Saya, Pak, PNS golongan 4 sekarang nih, Pak. Golongan 4. Gaji saya 2 dinar nih, Pak. 2 keping sampai 800 keping. Lah jauh sekolah tuh, Pak. Ke Malaysia, ke Bogor, ke Mekah, Pak. Ngaji pula mana-mana. 2 keping cuma. Alhamdulillah, Pak, cukup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Artinya apa? Ketika itu sampai pada puncaknya, umat Islam tak ada yang miskin. Harta-harta ditaruh di Baitul Mal. Kenapa? Kesejahteraan diperhatikan, zakat dikeluarkan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Datangi setiap rumah orang yang punya penghasilan 20 dinar, tarik 1 dinar dari 20 dinar. Bahkan siapa yang punya 10 dinar, tarik setengah dinar dari penghasilan 10 dinarnya. Letakkan di Baitul Mal. Tak ada orang miskin. Dan tak mau orang terima zakat. Akhirnya kemana zakat tuh, Pak? Dikirim ke negeri-negeri kafir. Akhirnya orang kafir berbondong-bondong lah dapat santunan. Kenapa? Umat Islam amanah. Dan akhirnya tidak ada pilkada, tidak ada pil wali kota, tak ada pil bupati, tak ada pemilihan. Yang ada apa? Permintaan kepada khalifah. Wahai Tuan Khalifah, tolong tunjuk orang yang kalian tunjuk, orang yang kau tunjuk untuk jadi bupati di tempat kami. Kenapa? Amanah. Maka pemimpin amanah, rakyat mencintai mereka. Jadilah negeri baldatun Taibun warabun wapur. Itulah dia Madinah yang memancarkan cahaya Al-Munawwarah, cahaya ke seluruh bumi, Pak. Pak, tak ada orang miskin, Pak. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Umar bin Abdul Aziz. Kapan kita kayak gitu, Bu? Insya Allah. Apakah sampai situ? Nah, jadi Bapak Ibu, inti dari hijrah tuh bahwa gunanya kita berguna untuk hidup, bertegur sapa, berkasih sayang. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu orang-orang Madinah tu berkelahi, orang-orang Ansor, Hadrat, Yahudi, Nasrani berkelahi. Lalu Allah satukan hati-hati mereka. Bersaudaralah, dengan nikmat itu jadi bersaudara. Ingat dulu kalian sudah hampir masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara hijrah. Tolong menolonglah kita, Pak. Jangan sampai ada orang lapar.
InsyaAllah Pak ya. Terakhir, apa kata Nabi? Wa qiyamin nasin niyam, berdirilah kalian solat malam di saat semua orang dalam keadaan tidur enak. Solat malam ada berapa Bapak Ibu? Solat malam dibagi dua, solat malam yang wajib, solat malam yang sunat. Solat malam yang wajib, solat isya dan solat subuh. Kata Nabi, siapa yang solat isya berjamaah, man solatil isya fi jama'atin faka'annama sallu nisfu lailah. Siapa yang solat isya berjamaah, dia dapat pahala sama dengan solat tahajud setengah malam suntuk. Wa man solatil subuh fi jama'atin faka'annama sallu kullal lailah. Siapa yang solat subuh berjamaah, sama dia dengan dapat solat tahajud semalam suntuk. Pak, Nabi ingatkan, inna asqana alal munafikin solatal isya wa solatil fajar. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik. Orang munafik ni Pak, pura-pura hijrah aja dia, pura-pura Islam. Tapi kalau solat subuh dengan solat isya tak nampak. Jadi menandanya itu aja Pak. Bukan Bapak di sini yang zaman Nabi. Kalau Bapak sini mudah-mudahan tidak. Ini kan tadi solat isya, besok solat subuh kan. Jadi tandanya orang munafik itu solat isya, solat subuh itu berat. Kata Nabi, kalau kalian tahu solat isya dan solat subuh itu pahalanya, kalian akan datang merangkak ke masjid. Besok kita ke masjid semua Pak ya. Sampai kapan? Sampai kita tak bisa ke masjid lagi. Inilah dia kemuliaan solat malam. Apalagi solat malam yang sunat, sunat muakkad, ba'da isya, qabliyah subuh, solat fajar. Solat sunat fajarnya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Solat raka'ataini fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Kemudian apa lagi solat malamnya? Solat witir. Jangan tinggalkan walau hanya 1 rakaat. Kata Nabi Abu Darda, aku sayang sama kau. Jangan tinggalkan 3 amalan. 1, solat witir. 2, solat fajar. 3, puasa 3 hari setiap bulan. Aku tunggu kau di depan pintu surga. Bisa Bu? Ida isya, fajar. 1 witir. Lalu induk tengah malam. Namanya qiyamul lail. Kata Nabi dalam hadis riwayat Sa'ad bin Sal, inna syarafal mu'minin qiyamul lail. Jenderalnya orang beriman itu ahli solat tahajud. Bapak mau jadi jenderal tak? Ibu mau jadi jenderal tak? Tak perlu masuk sekolah polisi, tak perlu masuk tentara. Cukup solat tahajud sampai menjelang mati, dapat bintang 5 Pak. Apa dia? Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Pada bagian malam bangun, tahajudlah. Semoga Tuhanmu meletakkan engkau pada posisi menjadi hamba yang terpuji. Apa hamba yang terpuji? Tinggi pangkat? Enggak. Apa hamba terpuji? Banyak ilmu? Enggak. Hamba terpuji itu istiqomah, lurus, yang Allah perintahkan dia kerjakan, yang Allah larang dia tinggalkan. Dia mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saya meneliti orang solat tahajud, orang-orang berusia renta. 10 responden saya ingin buktikan apa kemuliaan orang ahli tahajud ini pada akhir kematiannya. Di 5 responden saya berhenti, dah selesai lah. Apa kematiannya? Semua ahli tahajud matinya dalam ibadah. 1, saya sebut namanya, Pak Siddiq Ismail. Matinya meninggalnya setelah ambil wuduk menjelang qomat solat maghrib, sedang baca Quran. Dia bilang sama anaknya, "Dek, nanti kalau udah qomat ajak papi ke masjid ya." Dia dah siap-siap Pak. Jatuh Qurannya, meninggal sedang baca Quran. Yang kedua, ada Bang Yasir namanya, tukang potong rumput, tapi ahli tahajud. Singgah ke masjid solat duha Pak. Tinggal sebelum solat duha, pusing sedang ambil uduk solat duha tu, meninggal di tempat uduk. Yang ketiga, Mak Cik Rohana. Tahu Mak Cik Rohana? Mak Ustaz Somad. Habis tahajud, habis sahur, dengar ceramah Ustaz Somad, ambil uduk mau solat subuh, jatuh di tempat uduk kan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pokoknya Pak, orang ahli tahajud ni wafatnya rata-rata, bukan rata-rata, dari 10 responden 5 responden berhenti saya. Yang kelima siapa? Ayah saya. Ayah saya jam 10 mandi dia, sudah tu duha dia. Jam 11 diteleponin saya, mau ke mana? Saya mau ke Rengat ya, mau ngisi acara Isra Mi'raj.
Yalah kata dia, besok tanggal Senin kita nisfu Sa'bannya, kan Rajab Sa'ban tu. Nisfu Sa'bannya, yalah. Dia bilang gitu. Saya jalanlah meninggalkan Masjid Agung menuju nak pergi ke Rengat. Separuh jalan saya ditelepon lagi sempurnaan saya. Pak Ucu, balik atuk jatuh katanya. Pulang saya ke Pandau, saya tengok pas selesai solat zuhur di Masjid Uwir, saya tengok dah tenda depan rumah ada berdiri dah. Saya bilang, gimana cerita tadi atuk tak ada? Atuk tadi baca Quran. Pergi keluar kami. Sekali kami tengok Qurannya dah terjatuh atas meja, dia pun tertungkup di depan Qurannya, Pak. Jadi meninggalnya sedang baca Quran. Tapi ayah saya sejak kecil kami, dia memang ahli solat malam. Jam 9 tidur, jam setengah 3 bangun. Setiap hari. Apa ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Apa kata Nabi tutup hadisnya? Tadkhulul jannah bisalam. Masuk surgalah kalian dengan penuh keselamatan. Bisa Bapak Ibu insyaallah? Niat dasarnya la ilaha illallah. Hijrahkan semua badan kita, semua perbuatan kita hanya untuk Allah. Tinggalkan yang buruk-buruk kepada yang baik. Dengan syarat apa? Ayo ucapkan bertebarkan salam, ayo berkasih sayang, ayo perhatikan yang miskin, ayo kita berdoa kepada Allah minta hidup kemuliaan. Dan kita tutup kaji kita malam ini dengan wa'ad imut to'am, insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita tutup dengan doa penutup hari, penutup tahun sama-sama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka wal huda at-tuqa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.